Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah, yaitu ayat yang kedua. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral harama wala hadiya wala qala'id wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah SWT mengatakan, wahai orang-orang beriman, la tuhillu sya'airallah, janganlah anda menghalalkan sya'air, yaitu syiar-syiar Allah, yang mana dimaknakan atau ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Sya'air Allah artinya manasikul hajj, yaitu tempat-tempat manasik haji atau juga Safa, Marwah dan sebagainya. Dan juga makna umum, makna lebih umum disebutkan oleh para ulama, sya'airallah yang berarti maharim Allah, itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya tafsir yang lebih umum. Itu janganlah anda menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya anda agungkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjauhinya. Sesuatu yang dilarang, hendaknya kita tidak mendekatinya. Termasuk di sini adalah mengagungkan tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah SWT, seperti tempat manasik, misalnya Safa, Marwah, kemudian Arafah, Musdalifah, Mina. Ini tempat-tempat manasikul hajj. Begitu juga ya, Ka'bah ataupun Makkah, Madinah, masjid dan sebagainya. Ini adalah tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah SWT. Hendaknya kita mengagungkannya. Ini adalah tempat-tempat yang merupakan syiar dari agama kita. Maka makna pertama dari ayat ini, agungkan, ya, jangan menghalalkan, maksudnya jangan lakukan perbuatan yang haram di tempat-tempat tersebut. Di tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah SWT, jangan lakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Makna yang kedua yaitu jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Itu la tuhillu sya'airallah, jangan menghalalkan apa yang diharamkan, artinya jangan
melakukan apa yang dilarang. Dan ya, kedua tafsir ini insyaallah tidak bertentangan ya. Di mana yang kedua lebih umum ya. Kemudian Allah SWT mengatakan walasyahrul haram, yaitu jangan juga melakukan perbuatan yang dilarang pada bulan-bulan haram. Itu jangan menghalalkan sesuatu yang dilarang dalam bulan haram. Apa yang dilarang dalam bulan haram? Itu berperang, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah SWT, sungguhnya bilangan bulan itu ada 12 bulan sepanjang tahun yang Allah sudah tetapkan ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Hurum di sini maksudnya dimuliakan oleh Allah SWT daripada bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum, yaitu jangan melakukan kezaliman, jangan menzalimi diri Anda pada bulan tersebut. Bukan berarti di luar bulan tersebut boleh, tidak, tapi kezaliman yang dilakukan pada bulan tersebut lebih besar dosanya dibandingkan dengan bulan yang lain. Karena ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah SWT atau dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana sebelumnya sya'air adalah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Maka syahrul haram adalah waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu 4 bulan. Di mana para ulama menjelaskan, ya sebagian ulama atau mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya larangan untuk berperang di bulan-bulan haram ini itu sudah dihapuskan. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Tapi yang jelas di sini sepakat para ulama bahwasanya boleh berperang dalam rangka membela diri. Artinya kalau kita misalnya diserang pada bulan Muharram, maka boleh membela diri. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah bolehkah kita memulai perang, kita yang memulai menyerang pada 4 bulan tersebut. Nah, di sini jumhur para ulama mengatakan boleh, karena larangan ini sudah dihapuskan ya dengan surat At-Taubah. Ya. Juga jadi awal-awal surat At-Taubah di mana Allah SWT mengatakan faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Itu perangilah orang-orang musyrik. Maka ayat ini Allah SWT memanggil kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah SWT. Dan juga mengagungkan bulan yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan kezaliman, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian juga Allah SWT mengatakan walal hadiya walal qalaid. Itu jangan Anda al-hadiya disebutkan oleh para ulama, maknanya al-hadiya artinya adalah hewan yang merupakan sembelihan untuk atau ketika manasikul haji, ketika haji, maka orang yang melakukan haji secara tamattu ataupun qiran, maka mereka membawa hewan sembelihan. Itu disebut hadiyu. Maka kata Allah SWT, walal hadiya, maksudnya jangan mengganggu hewan-hewan yang mereka itu adalah sudah dipersiapkan untuk sembelihan pada ketika haji. Ini
Dulunya disebutkan tentunya di zaman dahulu, di zaman Nabi misalnya, ketika seorang melakukan haji, maka mereka sendiri yang bawa hewannya, hewan sembelihannya nanti di Mekah disembelih. Kalau kita di sini enggak, tentunya kita tinggal beli di sana, cuman bawa uang saja. Kalau zaman dahulu dibawa, ya karena memang ya memungkinkan. Maka Allah SWT mengatakan walal hadiya, artinya jangan mengganggu hewan yang sudah dipersiapkan oleh orang yang melakukan ibadah haji untuk sembelihannya, jangan diganggu. Dengan apa? Misalnya dicuri, misalnya ketika mereka istirahat dicuri hewan tersebut, atau hewan itu sudah sampai di Mekah kemudian ditempatkan di satu tempat, maka jangan diambil, jangan diganggu, karena itu adalah sembelihan yang diperuntukkan untuk Allah SWT. Itu akan dibagikan kepada orang-orang fakir di kota Mekah. Itu adalah manasik, bagian dari ibadah haji. Maka kata Allah SWT, walal hadiah, jangan mengganggu hewan sembelihan tersebut. Walal qalaid, ya, al qalaid juga hewan sembelihan yang lebih spesifik lagi, yang diberikan tanda. Ya, di zaman dahulu orang-orang Quraisy, mereka ketika ingin berkorban pun mereka memberikan tanda kepada hewan kurban tersebut dengan mengikatkan sesuatu di lehernya, al-qalaid, yaitu sesuatu yang diikatkan di leher. Itu hewan kurban juga yang diikatkan di leher. Maka jangan diganggu, kata Allah SWT. Jangan diambil, jangan dicuri dan sebagainya. Ini semua adalah untuk ibadah haji. Kemudian kata Allah SWT, wala aminal baital haram, dan juga jangan mengganggu orang-orang yang amin. Amin di sini artinya orang yang pergi menuju Baitul Haram, yaitu Ka'bah, ya, ke Masjidil Haram. Itu orang yang ingin melakukan haji ataupun umrah. Ya, jangan mengganggu, artinya apa? Ya, mungkin kalau di zaman kita termasuk relatif aman ya perjalanan. Kalau zaman dahulu sulit, atau mungkin banyak gangguan di jalan, mereka berjalan dengan menggunakan onta ataupun kuda dan sebagainya. Banyak penyamun di jalan, rampok dan sebagainya. Maka Allah SWT memanggil orang beriman, jangan mengganggu orang-orang yang mereka datang sengaja ke Baitullah untuk berhaji ataupun umrah. Jangan diganggu, jangan dirampok dan sebagainya. Yang mana mereka datang ke Baitullah dengan niat haji dan umrah, Allah katakan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, yang mereka datang untuk mencari keutamaan atau karunia dari Tuhan mereka dan juga keridhaannya. Apa artinya? Para ulama menjelaskan bahwasanya di zaman dahulu dan juga sekarang ada orang-orang yang mereka datang haji ya sekalian, ya, tidak hanya haji dan umrah, tidak hanya untuk beribadah saja, tapi juga mereka datang untuk berdagang. Karena orang ramai berkumpul, jutaan orang. Ini mumpung orang ramai, maka mereka bawa barang dagangan, dan itu dibolehkan. Ini yang dimaksud dengan yabtaguna fadlan min rabbihim. Mereka mencari karunia Allah SWT. Maksudnya apa? Ya, mencari keuntungan dari perdagangan, at-tijarah. Ya, tentunya itu dibolehkan selama tidak mengganggu ibadah mereka. Waridwana, dan keridhaan Allah SWT, yaitu ibadah. Jadi mereka, ada orang-orang yang datang ke Mekah baik ketika haji ataupun umrah, tujuannya ya, ibadah sekalian berdagang. Dan para ulama menjelaskan dibolehkan ya. Dan Allah SWT menjelaskan ini boleh. Datang ke sana untuk ibadah, kemudian juga
ya bawa mungkin apa ya dari negaranya dijual di sana. Ya, tentunya ya keuntungan yang cukup besar ya. Kemudian Allah SWT katakan wa idza halaltum fastadu. Jika kalian sudah selesai dari ihram, sudah selesai dari manasik haji ataupun umrah, fastadu, maka berburulah. Nah, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat pertama dalam surah Maidah, di mana Allah SWT mengatakan dalam awal Al-Maidah ayat pertama, ghairu muhillis shaidi wa antum hurum, yaitu bagi orang yang dia berihram baik umrah ataupun haji, tidak boleh mereka berburu. Ini salah satu larangan bagi orang yang umrah ataupun haji. Tidak boleh mereka berburu ketika ihram. Ketika ihram. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang kedua, wa idza halaltum fastadu. Kalau sudah halal maksudnya sudah selesai dari tahallul, yaitu dari umrah, tentunya tahallul dari umrah, selesai dari umrah, atau dari ibadah haji tahallul yang kedua, sudah selesai semua, maka fastadu, boleh ya untuk berburu yang tadinya dilarang berburu ya. Maka di sini para ulama ahli usul berbicara dalam ayat ini perintah dari Allah SWT. Wa idza halaltum fastadu, fastadu perintah. Apakah berburu itu wajib? Para ulama menjelaskan sesuatu itu yang tadinya dilarang kemudian dibolehkan. Maka para ulama mengatakan ya kembali kepada hukum asalnya. Sebelum dilarang hukumnya apa? Misalnya boleh, maka ketika setelah dilarang disuruh kembali, maka suruhan itu bukan berarti wajib, tapi kembali kepada hukum asal, yaitu boleh. Kalau sesuatu itu misalnya disunahkan, kemudian dilarang, kemudian dibolehkan lagi atau disuruh, maka kembali kepada hukum asalnya. Nah, ini wa idza halaltum fastadu. Jika kalian sudah selesai dari ibadah haji dan umrah, maka silahkan untuk berburu. Kemudian Allah SWT mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Ini larangan dari Allah SWT ya, agar kita, kata Allah SWT, janganlah kebencian Anda terhadap suatu kaum membuat Anda, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah kebencian Anda terhadap suatu kaum yang mereka tadinya menghalangi kalian dari Masjidil Haram, kemudian Anda berlaku zalim, melampaui batas terhadap mereka. Apa maksudnya di sini? Tentunya secara khusus larangan ini yang ditujukan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, janganlah kalian karena ya kebencian kalian kepada suatu kaum maksudnya di sini apa? Orang-orang Quraisy. Yang orang Quraisy dahulunya menghalangi kalian dari rumah Allah ini, bahkan bukan hanya menghalangi tapi bahkan mengusir kalian dari Mekah. Janganlah kebencian kalian karena mereka dulunya mengusir kalian, karena dulunya mereka menghalangi kalian untuk beribadah di Masjidil Haram. Nah sekarang itu ketika kalian sudah mampu, sudah kuat mengalahkan mereka, maka kata Allah SWT, jangan kalian melampaui batas, jangan kalian berbuat zalim kepada mereka. Ini
secara umum ya. Secara khusus ayat ini kepada Rasul dan para sahabat ya, ketika Fathul Mekah Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah. Orang Quraisy yang tadinya mereka mengusir ya, Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah lebih kurang yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. 8 tahun yang lalu mereka ini mengusir kaum muslimin. Rasulullah mengusir, bahkan mengintimidasi, bahkan ingin membunuh Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, pada hari ini yaitu pada Fathul Mekah, Rasulullah dan para sahabat istilahnya berada di atas mereka, berkuasa atas mereka. Yang dulunya ingin membunuh, yang dulunya mengusir, menghalangi Rasulullah dan para sahabat dari Masjidil Haram, dari beribadah di Masjidil Haram. Kata Allah, Allah melarang di sini. Janganlah kebencian. Tentunya benci kepada orang tersebut, mereka orang-orang kafir. Janganlah kebencian kalian kepada mereka yang mereka dulunya menghalangi kalian dari Masjidil Haram, kemudian kalian berlaku tidak adil, atau kalian melampaui batas, atau kalian berbuat zalim ya kepada mereka. Sebenarnya nanti juga dalam ayat ke-8 Allah katakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian pada suatu kaum menyebabkan kalian berlaku tidak adil. Kalau dalam ayat ini anta tadu artinya melampaui batas, melakukan kezaliman. Secara umum apa? Tidak hanya kepada Rasul dan para sahabat, dunia kepada kita. Tidak boleh kita karena kita benci kepada suatu kaum atau kepada seorang kemudian kita berlaku tidak adil kepada mereka. Benci yang perbuatan yang buruknya tersebut, tapi ketika menghukumi tetap dengan adil. Juga para ulama menjelaskan di sini ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Ketika misalnya seorang mendustai kita, maka tidak boleh kita membalas dustanya. Kamu dulu mendustai saya sekarang berdusta juga mendustai kamu, nggak boleh. Dulu kamu berkhianat kepada saya, mengkhianati saya, sekarang saya berkhianat kepada kamu, nggak boleh. Adapun yang dibolehkan itu apa? Qisas, ya, ketika dia memukul, dipukul juga. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia misalnya dipukul oleh seorang, kemudian dia boleh memukul, tapi kalau dia bersabar itu lebih baik. Tapi itu sebenarnya ayatnya makkiyah. Maka ayat ini madaniyah. Seorang hendaknya tidak membalas keburukan orang lain yang berupa sifat tadi. Karena Anda berbuat zalim, saya menzalimi Anda juga, tidak boleh. Karena Anda berlaku tidak adil, saya juga tidak berlaku adil kepada Anda. Tidak. Ini larangan Allah SWT ya, termasuk di sini. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tidak membalas khianat dengan khianat pula. Dulu kamu mengkhianati saya, sekarang gantian saya khianati kamu. Enggak boleh. Karena itu adalah sifat yang buruk. Dan kezaliman termasuk perbuatan buruk. Maka tidak pantas seorang muslim untuk membalas keburukan dengan keburukan. Ini yang dikatakan oleh Allah SWT. Jangan kebencian Anda kepada suatu kaum kemudian Anda berlaku buruk, melampaui batas, menzalimi, atau berlaku tidak adil. Kemudian Allah SWT mengatakan, dan ya sebelumnya kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika Fathul Makkah, orang-orang kafir Quraisy yang dulunya 8 tahun yang silam mengusir beliau, ingin membunuh beliau, tapi ketika mereka semua bertekuk lutut kalah di hadapan Nabi SAW ketika Fathul Makkah, maka bagaimana Rasulullah SAW ketika itu? Apakah beliau membalas dendam? Tidak. Oh, siapa? Apakah ini dulu yang membunuh saya, Apa beliau balas dendam? Tidak. Apa beliau habisi seluruh penduduk Mekah?
Tidak, tapi Nabi mengatakan apa? Idhabu fa antumul tulaqa, artinya pergilah kalian bebas. Dan juga tidak dipaksa masuk Islam. Pergilah kalian bebas. Karena melihat akhlak Nabi seperti itu, maka orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Ini bisa kita lihat ya, bagaimana ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan, justru itu memberikan faedah yang besar. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam al-birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Al-birri, para ulama menjelaskan, ismun jami' likulli amalin khairin. Ini katakan albir itu adalah nama untuk segala sesuatu dari perbuatan yang baik. Maka albir itu adalah semua kebaikan disebut albir, birrun. Maka disebut birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan meninggalkan yang dilarang juga birrun. Tapi ketika dipisah ya, sekarang ada birrun wa taqwa, yaitu digandengkan kalimat bir dengan takwa, maka di sini disebutkan artinya oleh para ulama, birrun lebih kepada perbuatan baik, yaitu mengerjakan yang diperintah, mengerjakan perbuatan baik, itu birrun. Sedangkan takwa sendiri diartikan meninggalkan yang dilarang, ya, meninggalkan yang dilarang. Kalau tidak, tentunya birrun itu masuk semuanya. Itu birrun itu sebenarnya melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, itu bir. Tapi ketika digandengkan dengan kalimat takwa, maka birrun itu lebih kepada melakukan kebaikan, sedangkan takwa meninggalkan keburukan. Allah SWT mengatakan wa ta'awanu, saling tolong menolong dalam perbuatan baik. Maka ini perintah Allah SWT agar kita saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam segala macam kebaikan. Mengerjakan perintah Allah SWT, melakukan ketaatan kepada Allah SWT, saling tolong menolong, saling membantu sesama kita kaum muslimin. Begitu juga dalam perbuatan takwa. Kita disuruh oleh Allah SWT untuk saling tolong menolong, untuk mengerjakan perbuatan baik, perbuatan ketaatan kepada Allah SWT. Kita membantu saudara kita ketika dia ingin melakukan kebaikan, kita bantu sebagai bentuk dari tolong menolong dalam kebaikan. Dibantu dengan harta, dibantu dengan tenaga, dengan pikiran dan sebagainya. Begitu juga ketika dia jatuh pada perbuatan yang mungkar, maksiat, juga kita bantu. Bagaimana cara membantunya? Itu dengan melarangnya, menasihatinya untuk tidak jatuh pada perbuatan maksiat. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari ya, dan Tirmidzi juga, Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Kata Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim dan dizalimi. Qila ya Rasulullah, wahai Rasul, hadza nusratuhu mazluman, fa kaifa ansuru idza kana zaliman? Ya, kita bisa membantu orang yang dizalimi, sudah jelas maksudnya. Tapi bagaimana kita membantu orang yang zalim? Masa orang yang zalim dibantu? Kata Nabi apa? Tahjizuhu, ay tamna'uhu minadz-zulmi, fa inna dzalika nasruhu. Yaitu melarang dia, mencegah dia dari perbuatan zalim. Itu namanya menolong orang yang zalim. Jadi maksud dari menolong orang yang zalim apa? Menahan dia dari perbuatan
zalim, atau mencegah dia untuk tidak melakukan perbuatan zalim. Itu namanya membantu orang yang zalim. Ini yang dimaksud dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan ikut pula melakukan kezaliman, tidak. Tapi membantu dengan artian apa? Mencegah dia dari perbuatan zalim, melarang dia agar tidak jatuh pada perbuatan zalim. Maka Allah SWT menyuruh kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebaliknya Allah katakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong, bahu membahu dalam perbuatan itsm, dosa, maksiat, wal 'udwan, permusuhan. Allah SWT melarang. Jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa, maksiat. Ada perbuatan maksiat, dosa, jangan saling tolong menolong. Itu mensukseskan perbuatan dosa tersebut. Tidak boleh membantu. Kenapa? Karena kalau kita membantu berarti sama kita juga melakukannya. Ikut juga. Oh, saya cuman memberi minumnya saja misalnya. Oh, saya cuma mensupport dari belakang saja, ya termasuk ya melakukan perbuatan maksiat. Maka Allah SWT melarang, jangan tolong menolong. Saya cuma menjadikan tempat saja, mereka yang melakukan. Sama. Dosa Anda sama dengan yang melakukan. Makanya Nabi SAW coba lihat, melaknat pelaku riba. Siapa? Berapa orang yang dilaknat? Coba, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis mengatakan hum sawa. Allah melaknat akilar riba, orang yang makan riba, mukilahu yang memberi riba, wa katibahu yang menuliskannya, wa syahidaihi saksinya yang melihat transaksi itu. Hum sawa, kata Nabi, semua mereka sama. Sama semua dapat dosa. Ini semua apa? Tolong menolong dalam riba, dosa. Dalam khamar itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau tidak salah 10 yang dilaknat dalam membuat khamar. Orang yang meminumnya, orang yang memberi uangnya, orang yang memeraskannya, orang yang membawakannya, membawakan minuman itu, semuanya dapat laknat. Tolong menolong berarti. Saya enggak minum, cuman saya membawainnya, ya sama. Saya enggak minum tapi saya adalah penyedianya, penjualnya, sama. Itu tolong menolong dalam maksiat, maka tidak dibolehkan. Sebab kalau kita tolong menolong berarti kita sama dengan mereka. Kalau kita membantu mereka dalam perbuatan maksiat, maka kita masuk di dalamnya. Berarti pelakunya termasuk mendapatkan imbas dosa. Maka ini berhati-hati. Allah SWT mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan perbuatan permusuhan. Orang bermusuhan, berperang, bertikai, berselisih, kita ikut pula untuk ikut juga bermusuh-musuhan. Mestinya kita apa? Mendamaikan. Tapi kita ikut juga. Nah, ini tidak boleh. Ya. Allah SWT mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa maksiat dan permusuhan. Walaupun sedikit ya. Saya sedikit aja. Kalau istilah orang kami satu sakaki. Sakaki itu artinya sedikit, ikut campur dikit. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Karena apa? Karena kita ikut mendapatkan dosanya. Kemudian Allah SWT mengatakan wattaqullah, bertakwa kepada Allah SWT. Bertakwalah kepada Allah SWT dengan melaksanakan apa yang diperintahkan tadi, meninggalkan apa yang dilarang.
Innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala syadid, amat keras. Iqab, sanksinya, siksanya, balasannya. Maka ini sebuah warning, peringatan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat sangat keras siksanya, amat sangat keras sanksi dan balasannya. Nauzubillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya, satu ayat ini bisa kita sampaikan ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.